Bapak Ibu minta perhatiannya lagi bentar ya. Kita lanjut ke tempat yang bersejarah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi berikutnya. Tepat di depan kita tentu sudah memprediksikan ya Bapak Ibu, wah kayaknya ini nih, ya kayaknya itu tuh, betul ya. Di depan kita ini ada bangunan masjid, namanya Masjid Gomamah. Apa? Masjid Gomamah. Ya, Masjid Gomamah. Dulunya lokasi ini merupakan tempat pelaksanaan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di sini dulu lapangan, ini lapangan, berupa lapangan. Ya, ditandai dengan adanya masjid. Dulunya nggak ada masjid, Pak. Dulunya nggak ada masjid, tapi dulunya lapangan. Untuk menandai di sini dulu ada lapangan yang dijadikan tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha-nya Rasulullah dengan para sahabat, maka dibangun sebuah masjid. Dan juga ada sejarah lainnya mengenai tempat ini. Ya, maka tidak aneh kalau di kita di Indonesia. Maaf, tapi ini ngebangunnya sebelum Nabawi. Oh jauh. Duluan Nabawi. Kalau ini ke sini, zaman sini ya. Nah, dulu itu masih lapangan, jauh. Ketika Umar bin Abdul Aziz baru dibangun. Oke, kita lanjut ya. Nah, maka tidak heran ketika di Indonesia pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu dilaksanakan di mana? Lapangan seringnya ya. Ya, meskipun ada masjid, tapi biasanya memprioritaskan di lapangan karena memang disunnahkan Rasulullah ketika itu juga sholatnya bukan di Masjid Nabawi Bu, tapi di lapangan di sini. Ini dulu adalah luas lapangan yang ada di kota Madinah. Kemudian, ya Rasulullah ya mengajak para sahabat mendatangi tempat ini. Pada saat itu Madinah dalam keadaan kemarau yang sangat panjang, paceklik yang sangat luar biasa, sudah lama tidak turun hujan. Maka Rasulullah mengajak para sahabat ke tempat ini untuk melaksanakan sholat apa? Sholat Istisqa. Istisqa. Sholat istisqa, sholat meminta hujan. Ketika Rasulullah mulai mengimami, diakhiri dengan doa. Ketika Rasulullah doa sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi, maka Rasulullah kalau doa itu kayak gini. Kalau kita kan gini doanya, bahkan sambil di bawah kan. Rasulullah itu kayak gini kalau doa. Ya, Rasulullah kayak gini, kalau enggak kayak gini. Nah, ini ketika santai Rasulullah doa kayak gini, ketika sendiri. Ketika memimpin Rasulullah doa kayak gini. Bahkan dalam sebuah riwayat sampai, mohon maaf, ketiaknya itu terlihat artinya saking diangkat tangannya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah turunkan hujan dengan bahasa beliau ya. Bukan bahasa Suryani, bahasa semut, bukan bahasa Arab ya. Magoni. Bukan makoli inna askoli, bukan, tapi dengan bahasa Arab. Ya. Maka tiba-tiba ketika Rasulullah berdoa, datang segerombolan awan yang tepat menaungi di atas Rasulullah, tepatnya di sini. Ya, Rasulullah ketika doa, di belakangnya sahabat, tiba-tiba datang apa? Segerombolan awan yang langsung menaungi Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak terkena, tidak terpanasi dan merasa teduh di sana. Ya. Dan tidak lama kemudian akhirnya awan tersebut mengeluarkan air hujan dan menghujani seluruh kota yang ada di Madinah. Maka disebut lokasi ini Gomamah, ditandai dengan Masjid Gomamah. Gomamah itu artinya adalah awan. Ya, Gomamah artinya apa? Awan yang menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibangun masjid ini pertama kali pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin Madinah pada waktu itu. Kemudian terakhir dibangun seperti bangunan yang terlihat sekarang. Ini 2 kali dibangun. Pertama oleh Sultan Hamid kedua, kemudian dilanjut lagi oleh Sultan Mahmud I. Ya, Sultan Hamid II, Sultan Mahmud I itu dua-duanya sultan dari Turki. Maka ini masih arsitektur Turki ya. Bangunan sampai sekarang. Baru tahun sekarang ini bisa dipakai untuk sholat. Ya, 2 tahun yang lalu sampai sebelumnya ini ditutup, tidak bisa sholat. Kemudian tidak jauh dari sini bangunannya hampir sama, cuma lebih kecil. Di sana terlihat tuh ada kubah, ada menara juga. Itu namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamakan demikian? Karena di situ dulu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, dulu rumahnya di sana. Maka dijadikan sebagai penghormatan terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Rumahnya dulu beliau dijadikan masjid. Kalau ini baru dibuka akhir-akhir ini, awalnya ditutup juga sama. Itu ya. Kemudian tidak jauh dari sini itu terlihat tuh. Kalau yang tidak terlihat
Lihat aja ada menara kubahnya lancip yang warnanya abu-abu ya. Itu namanya Masjid Sayyidina Ali. Berarti rumahnya Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah dulu rumahnya di sana. Itu ya. Nah, itu tempat-tempat bersahabatnya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali. Kemudian ini Masjid Qomah. Itu sejarah singkat mengenai lokasi yang ada di sini. Sampai situ saja supaya kita tidak terlewat dari jam 8. Kita masih ada tujuan utama ziarah ke makam Rasulullah dan juga bagi. Maka kita tutup sampai di sini di area Babus Salam atau area Assalam namanya. Ya, kita foto dulu sambil ngambil kenang-kenangan. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Silakan. Ya. Kita masuk ke Museum Masjid Nabawi. Tadi udah saya ceritakan secara teori ya. Nanti bakal terlihat pembangunan masjid itu dulunya kayak gimana. Bisa kita lihat. Jadi dari pengelola dari Museum Masjid Nabawi, Alhamdulillah gratis kan biasanya 15.000. dia ngajakin, dia nawarkan kita untuk masuk ke dalam museum secara cuma-cuma. Yang biasanya itu ada tarif, ada bayar tiket sekitar 15 real. Nah, itu pesannya ya. Foto dan video jangan mencekam. Jangan mencolok. Oke. Nanti kalau bisa kita dokumentasikan. Nabawi di dalamnya tadi sudah saya jelaskan terdapat tempat istimewa yang barang siapa yang membangun sebuah masjid ketika di surga di dunia, maka Allah akan membalasnya ketika di akhirat nanti di surga akan dibangun masjid untuk dia, artinya dibuatkan istana dan tempat-tempat istimewa. Tiga masjid ini merupakan masjid-masjid yang paling istimewa dan memiliki keutamaan. Ya, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, cepat saja. Nah, ini bisa dibaca bahasa Inggris ya, bisa paham ya. Ini lokasi Masjid Nabawi. Ini ya. Nah, ketika Rasulullah SAW, ini sudah saya jelaskan tadi, ketika Rasulullah datang dari Mekah, kemudian orang-orang Ansor itu pengen rumahnya didatangi oleh Rasulullah. Ini dulu kota Madinah kurang lebih seperti ini sebelum adanya bangunan-bangunan. Kita lanjut ya. Nah, ini lokasi masjid ya. Atas tema Masjid Nabawi. Nah, ini Babus Salam yang tadi saya sampaikan kalau mau ziarah ke makam Rasulullah di sini. Nah, ini makam Rasul. Kurang lebih seperti ini, menara yang hijau tadi, ini Mihrab Utsmani. Dan ini pintu keluar ketika dari Raudhah. Ini Raudhah di sini nih. Raudhah di sini. Nah, ini rumahnya Rasulullah dulunya. Ini pintu Jibril, Babun Nisa. Ya, pintu Jibril ini nanti biasa dimasuki oleh laki-laki yang mau masuk ke Raudhah. Ya. Nah, ini lokasi apa? Tenda-tenda ini ya. Nah, ini lurus sebelum adanya perluasan di kiri dan kanan. Dulu awalnya kayak gini. Kemudian dulu di sini, nah wilayah ini di samping rumah Rasul itu ada sufah namanya. Sufah itu adalah biasa dilakukan ditempati oleh orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Misalkan orang dari jauh-jauh ketika ingin berziarah ke Masjid Nabawi, maka Rasulullah menyediakan tempat yang disebut dengan sufah. Maka orang yang tinggal di sufah ini disebut dengan ahli sufah, ya. Ahli sufah. Ini Maketnya Masjid Nabawi. Ketika pertama kali dibangun oleh Rasulullah, the first construction pertama kali dibangun berbentuk kayak gini, ya. Nah, ini rumah Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ini halamannya, ini kamar beliau di dalam. Bayangkan ibu, rumahnya cuma 3x4.
Jangankan AC dipasang sudah punya. Atapnya bukan dari genteng tapi dengan jerami. Desain pertama, bangunan pertama Masjid Nabawi. Luar biasa Rasulullah. Ya. Nah ini masjidnya Rasulullah. Yang dulu yang dipakai area sini. Ya, area sini. Kenapa? Ada pertanyaan kenapa kok di sini? Karena dulu kan kiblat ke sana. Kenapa di sini? Kenapa? Kita sholat madhab sama bukan sih? Ya. Kita ya kalau dulu sholat madhab mana? Ini ada sini. Apa sini? Apa sini? Kemana? Dulu masih di Masjidil Aqsa. Paham ya? Berapa perlawanan Arab? Di sini. Sekarang kita ke sini. Kita Raudhah kan? Ini bukan air, ini Raudhah, ini sampai sini. Bukan, ini pun dulu di luar. Nah, jadi rumah Rasulullah itu dulu di luar masjid. Oke, bukan di dalam mas. Nah, ini kuburan Rasulullah. Kemudian nanti ada pelebaran atau perluasan. Jadi ini Raudhah itu di sini. Paham ya? Raudhah. Nah, maka karena dulu kiblatnya itu bukan ke arah Masjidil Haram tapi ke Masjidil Aqsa berlawanan arah, maka yang teduhnya di sini. Sholat itu dulu di sini. Sebelum di sini. Nanti kita ketika ke Masjid Kiblat akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Sini Rasulullah dengan sekian. Sebenarnya ini ekspansi perluasan daripada Masjid Nabawi. Ya. Itu sudah perubahan. Nah, ini ketika wafatnya Rasulullah. Nah, ketika wafat, lihat. Di sini sekarang beda ya. Coba lihat itu di mana? Di sini. Tapi sekarang karena sudah berpindah di kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini rumah Rasul masih di luar waktu Rasul wafat. Ya, ini waktu Rasul wafat masih di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada perluasan, ya seperti yang saya sampaikan. Cuma ada kiblat jelas sudah berganti karena Rasulullah waktu itu berganti kiblat, tapi cuma direnovasi sedikit. Kita lanjut. Ini ada nih simulasinya, simulasi gambar. Ini masjid pertama kali. Bagus ya? Apanya yang bagus? Ininya ya, digitalisasi bagus ya. Luar biasa, gratis lagi. Gratis. Apa bayar nih? Alhamdulillah gratis. Ini bayarnya katanya ke Mas Salman aja. Dapat hadiah. Itu rumah Rasulullah yang kecil 3x4 Pak. 3x4. Iya. Itu masjidnya begitu. Masjidnya lebih besar. Kalau kita kan Balik sama rumah gede. rumah yang dulu gede. Nah, ini kalau gede, bentuk pembangunannya kayak gini gambarnya ya. Nah, kita lanjut ya. Baik, sini. Ini sudah masa Umar bin Khattab yang saya bilang. Ketika zaman Nabi Muhammad sampai Abu Bakar As-Siddiq itu belum ada perluasan, betul ya? Tapi ketika zaman Umar bin Khattab sudah ada perluasan. Tapi makam Rasulullah masih di luar makam Rasulullah. Tapi lihat sudah ada perluasan. Ya, luas ya. Ini sudah diperluas. Ke kanan diluas, ke belakang pun diluaskan. Hanya saja memang dari dulu gak ada atap kayak gini. Nah, tadi halus sufah itu di sini. Kenapa? Atapnya tetap yang paling depan. Itu halaman masjidnya, pelataran masjid. Ya, ini zaman siapa? Umar bin. Kemudian zaman Utsman bin Affan. Ingat, tuh, zaman Utsman bin Affan masih masjidnya di mana? Rumah Rasulnya di luar ya. Utsman bin Affan masjidnya masih hanya diperbagus lagi. Temboknya ditinggiin lagi. Kemudian atapnya dibuat dari kayu, bukan lagi dari jerami. Ya, sehingga lebih bagus. Loh kok kayu nggak ada genteng karena di sini jarang hujan. Ya. Simpelnya gini. Zaman Utsman bin Affan tahun ke-29 Hijriah. Oke, lanjut. Ini lihat ekspansi zaman siapa? Nah, ini zaman Khalid. Zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Ini sudah bagus. Ada Raudhah sudah di dalam di sana. Walid Ibnu. Nah, iya. Ini pertama kali dibangun menara 4. Dulu menara pertama kali dibangun jadi 4 ini. Dari pojok ke pojok semua. Ini pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik ya. Nah, ini pada dinasti Umayyah. Bani Umayyah gitu ya. Oh, dinasti Umayyah ya. Ada dinasti Khalifah keempat, setelah itu dilanjutkan dinasti Umayyah. Itu pada masa rajanya bernama Walid bin Abdul Malik. Maka dibangun sudah lumayan keren.
Nah, besar ya. Pintunya udah banyak pintunya. Pintunya sudah banyak dan sudah menggunakan empat menara pertama. Oke. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ya, ini kuburan Rasulullah. Rumah Rasulullah. Ini tinggi sampai mentok ke atas dan tidak ada lubang di manapun. Tidak ada lubang di manapun. Dibatasi satu, dua, nanti tiga, satu lagi yang kedua. Ini makam Rasulullah di mana di sini? Di dalam. Di dalam ada 3 makam. Sahabat siapa lagi? Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab di dalam. Gak ada satu orang baik presiden atau siapapun yang boleh masuk ke makam Rasulullah. Gak ada, ditutup selamanya. Biasanya itu 100 tahun baru dibuka lagi untuk pembersihan. Itu setiap 100 tahun yang saya tahu ya. 100 tahun. 100 tahun. Bahkan ada sebuah riwayat dikatakan pembersihnya itu bermimpi dulu membersihkan itu sehingga dia dapat undangan membersihkan itu orang pilihan, gak sembarang. Udah seperti halnya ulama pilihan. Nah ini kiswah di luarnya, di luar daripada tadi ya yang ada tembok-tembok tadi ini kiswah. Jadi kita tuh melihat kiswah itu bukan berarti dalamnya langsung makam Rasul, nggak masih ada tembok, paham ya? Iya, temboknya ada Nah ini baru terakhir nih gerbang yang kita lihat dengan disesuaikan posisi Rasulullah. Caranya gini nih, Rasulullah paling sini. Rasulullah di tengahnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Siddiq, Umar. Kita lanjut ya. Ayo. 6. Sultan Rasul. Kita. Nah. Oh iya. Ini dinasti Kitbai. Kitbai itu dinasti yang ada di negara Mesir. Ya, ini dinasti yang dulunya kerajaannya berada di negara Mesir, Kitbai. Pertama kali dibangun menara apa ini namanya? Kubah, menara apa sih? Kubah. Dan juga menaranya 4 ditambah 1 di depan. Ya, pertama kali dibangun. Cuma nanti ketika Turki Utsmani dibuatlah menara tersebut. Jadi dulu yang hijau, dulu warnanya bukan hijau, tetapi warna ini putih. Pertama kali itu putih. Dan tidak ada arsitektur, cuma menara kubah itu aja. Cuma ketika Turki Utsmani lihat banyak sekali kubah, tiang-tiangnya pun diganti tuh kayak gitu sudut-sudutnya ya. Lancip ya, ini ketika tuh Tausiah Sultan Abdul Majid Al Utsmani, yaitu pada masa kerajaan dinasti Utsmani. Ya, dinasti Utsmani. Kubahnya sudah berganti jadi warna hijau. Kita ke sana. Ini tahun berapa? 1277. 1293. 1277. Kayaknya masih Utsmani juga ya. Ini masih Utsmani. Nah, belum persegi 5 seperti sekarang. Jadi belum ada kapal di sini ke kiri gitu ya. Belum ada tuh pintu 20 pintu berapa ibu? Belum ada itu. Belum ada. Cuma pintu depan doang yang 22 tuh sekarang ya. Kemudian di sampingnya itu terdapat apa namanya atap-atap saja. Ya. Dan dulu belum ada hotel waktu itu. Belum ada hotel. Ini kalau lagi pertama kali pembangunan. Cuma ini masih konsepnya menurut saya Sultan Astagfirullah dengan itu Utsmani. Oh, masa King Abdul Aziz. Nah ini perubahan. Nah, ini perubahan Saudi yang kedua itu pertama ya. Arab Saudi pertama ketika dinasti Saudi itu pertama kali pembangunnya kayak tadi ya ini ketika kedua kali pembangunan yaitu pada masa Malik Fahad sudah bagus kayak sekarang. Kalau dulu kan cuma lurus ya ke depan, sekarang sudah ada pintu ibu-ibu tuh udah ada tuh. 328 di situ tuh. Hotel kita di mana tuh? Nah, ini sudah perluasan ketika Malik Fahad. Udah ada payung-payung ya. Ini yang masih tertutup juga ada payungnya tuh. Kita di mana sekarang? Kita lagi di sini nih. Di sini kita nih, ya. Itu gambarannya. Ini sudah seperti sekarang. Ini yang sekarang. Ya Allah alam 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin dikeataskan ya, mungkin
karena diperluas lagi. Karena Jadi ini di sebelah maket terbaru atau kondisi sekarang dari Masjid Nabawi, dari kita lihat dari maket ya, seperti ini penampakannya. Tapi masih pembangunan besar gitu. Dan sini, ini cuma pembangunan ketika peletakan menara, di dalamnya gimana isinya dan lain-lain. Cuma ingat saat itu second generasi kedua Saudi sebenarnya sudah sempurna. Cuma Ini ekspansi ketiga, perubahan ketiga zaman Saudi. ini ketika kerajaan Arab Saudi King Salman sekarang. Itu selanjutnya dari kerajaan itu. Dulu itu sakit Indonesia taman tuh. Tadi kita di sana ya. Nah, hotel kita di sana tuh. Lurus sebelah. 328 sih. Ini yang terakhir sekarang kayak gini. Ya, ini ketika kerajaan yang sekarang Salman Abdulaziz ini. Cuma tinggal diperbaharui doang, tapi udah bentuknya balik pahat. Ini ya. Ini yang sekarang. Berasli. Ini mimbar asli. Nah, ini buatan Malik Abdul Aziz, raja pertama Arab Saudi ya. Raja pertama Arab Saudi. Ini terbuat dari marmer. Marmernya, waduh berapa juta itu? Boleh ke sini, boleh ke sini. Ini kan ya. Nah ini hiasan-hiasan peninggalan yang ada di dalam Masjid Nabawi itu. Nah, ini peninggalan ya yang ada di dalam Masjid Nabawi. Nah ini peninggalan kebanyakannya waktu zaman Turki Utsmani. Ada teko, ada ini. Warnanya putih. Kemudian orang-orang banyak dosanya. Oh ini? Nah ini Madinah, gambaran ketika Arab Saudi pertama. Ini negara Saudi ketika pertama kali dipimpin oleh Malik Abdul Aziz itu kayak gini. Ya, kerajaan Saudi pertama dipimpin oleh Malik Abdul Aziz. Nah, Madinah itu dulu kayak gini. Ya, kalau sekarang ini lokasinya sudah jadi Nabawi semua, udah jadi pelataran semua ya. Kalau dulu itu banyak rumah-rumah. Jadi masjid itu cuma kotak saja, kemudian di kiri kanannya itu ada rumah-rumah. Kalau sekarang rumahnya sudah habis karena dijadikan pelataran masjid Nabawi. Rumah istri-istri Di situ. makam baki. Bagi itu di sini. Ini makam baki. Itu loh, tempat tuh. Yang mana? Oh iya sebelah situ. Oh iya mana sebelah sana? Makam baki Gorkon. Ya. Dia udah kita nih. Yang mempublikasikan pertama kali yang baru Nabawi. Museumnya penuh Dia itu bukan Arab Saudi. Sampai digitalisasi. Ini ada juga teaternya di sini. sudah mulai canggih ya pertama kali. Jadi dibuat ada kameramen, CCTV, segala macam. AC. Ya semuanya. Planningnya jaga panjang tuh konstruksinya. Kita dulu alami AC-nya kasih. dari mana? Iya, ini karena gimana. kalau dinginnya dingin. Orangnya udah banyak sekarang yang sekarang. Jadi gini saya kasih tahu juga, gerak langkah kita itu semuanya dipantau 24 jam. Mohon maaf, misalkan kita ngerokok aja,
di pelataran Masjid tadi ketahuan langsung ditangkap. Atau kita nggak sengaja ngambil tas orang, niatnya baik, karena dulu pernah kejadian jamaah kayak itu. Jamaah itu mau ngasihin, disangkanya maling, dibawa ke kantor. Gitu, kan niatnya baik. Jadi semua gerak-gerik kita dipantau. Kita ngapain, kita apapun di semua lokasi Masjid Nabawi kita terpantau 24 jam. Gitu ya. Jadi di sini mah kita yang baik-baik aja nih. Jadi ya, sunroofnya buka nih. Nah ini sunroof buka. Nanti jam 12. Setelah ada lagi buka. Iya, setelah dulu buka. Kalau pengen lihat Payung elektrik setiap habis subuh. Iya, gitu. Udah buka tadi. Setiap setelah subuh biasanya buka. Kalau pengen lihat. Di sini tempat nongkrongnya. Ini ada teater. Oh, kita ditawarin disuruh. Sini itu sudah 4 kali serius. Cuma belum pernah dibawa masuk ke sini lagi. Gratis loh ini. Oke. Ini gratis. Ini kayaknya memang ومقر الأنصار رضي الله عنه. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Habiballah. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Umar binti Khattab radhiyallahu an. Assalamualaikum. Ya Ahlul min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita mau masuk ke pintu Babus Salam. Itu satu ya. Sebelah ini router ini. Lagi pakai wanita. Jenazah di mana diletakkan Ustadz saat sholat jenazah? Jangan aja di sini. Kita mau melewati makam. Kalau sholat jenazah imamnya itu bukan di sana, pindah di sini. Oh, pindah ya, imamnya sana karena jenazahnya di depan sini. Di mimbar Nabi nih. Itu lagi ada suara wanitanya, lagi ada wanita. Oh, udah dibalik gini. Sekarang masih buat wanita. Kita rencananya malam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Oke, kita udah beri salam langsung pada Rasulullah dan dua sahabatnya. Oke, untuk pagi ini kan Pak, sekian dulu setelah kita keliling-keliling seputaran Masjid Nabawi dan diakhiri dengan memberi salam ke Rasulullah dan dua sahabatnya. Kita akan balik hotel dulu kali ya, bayar dulu, prepare buat suhur lagi. Oke, terima kasih untuk support dan dukungannya untuk channel Rafli Perfect Official. Semoga konten-konten kita ini ada manfaat. Yang saat ini edisi Saudi Arabia. Jadi semoga dari Masjid Nabawi kami doakan buat kalian semua, semoga yang belum pernah kemari bisa segera berangkat menunaikan ibadah haji atau umroh, berkunjung ke Masjid Rasulullah dan beribadah di sini buat kalian semua, amin. Dan yang sudah pernah, kita doakan biar bisa kembali lagi, membawa keluarganya, membawa kerabat-kerabatnya, membawa teman-temannya berkunjung kembali ke Masjid Rasulullah ini ya. Oke, terima kasih dari Masjid Nabawi. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.